Halo, perkenalkan nama saya Maria Mayani Lalosaka, NPM 33210100. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nomor 1, jelaskan beserta contoh apa itu gejala sosial. Jadi, gejala sosial merupakan fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Contohnya kemiskinan, kejahatan, persamaan gender, dan lain sebagainya. Nomor 2, jelaskan beserta contoh apa saja faktor penyebab gejala sosial. Baik, faktor penyebab gejala sosial ada 2, yaitu yang pertama, faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya, kemiskinan, kerja bakti, perilaku penyimpang, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor strukturnya, suatu keadaan yang mempengaruhi struktur atau suatu pola tertentu. Contohnya, tidak seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pelamar kerja. Nomor 3, jelaskan apa saja macam-macam gejala sosial. Baik, gejala sosial ada 4, yaitu yang pertama, gejala sosial religius, di mana gejala ini berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan kepada Sang Pencipta. Contohnya, perayaan panen padi. Yang kedua, gejala sosial ekonomi. Gejala sosial di mana fenomena yang terjadi atas ketimpangan sosial. Contohnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Yang ketiga, gejala sosial politik, misalnya adanya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Yang keempat, gejala sosial hukum, misalnya tidak ada kedisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Nomor 4, jelaskan apa saja contoh gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi karena tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Tetapi dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab kemiskinan karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik masyarakatan di bidang ekonomi. Yang kedua, masalah remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, persamaan gender, artinya antara laki-laki dan perempuan, baik di bidang apa saja, mereka tetap sama, kecuali dibedakan atas norma dan nilai di dalam suatu masyarakat. Nomor 5, jelaskan apa saja dampak gejala sosial dalam masyarakat. Baik, dampak gejala sosial ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif gejala sosial. Yang pertama, potensi munculnya nilai dan norma baru. Artinya, gejala sosial dapat menjadi masyarakat sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai untuk diterapkan lagi. Dengan demikian, gejala tersebut dapat memunculkan nilai dan norma baru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia. Yang ketiga, tingginya kesadaran politik. Artinya, gejala sosial membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tingkat kesadaran politiknya masih rendah. Yang kedua, dampak negatif gejala sosial. Yang pertama,
terjadinya kerusakan alam, di mana banyak masyarakat yang berupaya mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya, terjadilah kerusakan alam. Yang kedua, munculnya penyimpangan sosial. Yang ketiga, timbulnya konflik seperti tawuran, peperangan, perebutan wilayah, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial dapat memicu tumbuhnya masalah sosial seperti tindakan kriminal. Nomor 6, bagaimana hubungan gejala sosial dengan pendidikan? Baik, hubungannya yaitu pendidikan memberikan pengetahuan, pelatihan, keterampilan, serta menanamkan pemikiran dan sikap baru, sehingga keterkaitan antara pendidikan dan gejala sosial dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta bahwa pendidikan bisa menyelamatkan masyarakat dari ketertinggalan dan kemiskinan massa yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau buta huruf. Baik, inilah jawaban-jawaban saya pada tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Sekian dan terima kasih.